Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, apa kabar semua? Lama tidak bikin video agak panjang. Kita bertemu di sore hari ini, mudah-mudahan sehat walafiat ya. Sahabat semua, ada banyak kejadian minggu-minggu ini yang bisa kita jadikan pelajaran. Apa tujuannya? Supaya kehidupan kita semakin baik, karena esensi dari manusia diciptakan dan manusia hidup adalah supaya hari ini lebih baik dari hari kemarin, atau hari esok lebih baik dari hari ini. Nah, kita bisa melakukan kebaikan itu jika kita mau dan mampu belajar dari sekeliling kita, belajar dari setiap peristiwa yang kita lihat. Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Jadi begitu banyak Al-Quran mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk selalu belajar, selalu melihat, mengamati untuk kebaikan kita. Yang pertama sahabat ingin kita sampaikan adalah Kang Deddy Mulyadi adalah Gubernur Jawa Barat hari ini. Dia menjabat sudah sekitar 8 bulanan. Banyak tantangan tentu karena memang bangsa kita begitu problematik. Akan tetapi pasca reformasi 1998 kita seperti krisis kepemimpinan. Semua seperti gamang untuk mengambil sikap karena takut berhadapan dengan berbagai macam kelompok kepentingan ekonomi, politik, reputasi dan lain-lain, termasuk juga kepentingan perut. Itulah yang membuat kita hari ini lebih dari 2 dasawarsa reformasi, kita seperti kehilangan momentum dan kehilangan arah. Nah, Kang Deddy Mulyadi saya kira hari ini adalah sosok yang tepat kalau kita baca dalam konteks dia sebagai seorang gubernur. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang sebagai problem solver. Dia begitu cepat mengambil alih setiap permasalahan yang timbul. Tapi dia juga berani berhadapan-hadapan dengan kelompok kepentingan yang sekiranya memang merugikan rakyat banyak. Contoh adalah tambang. Kita tarik mundur atau tarik maju, hari ini yang terjadi di sekitar Parung, Gunung Sindur, Parung Panjang, Cigudeg dan lain-lain, problemnya adalah pertambangan. Pertambangan marak tanpa terkontrol, sehingga akibatnya polusi di mana-mana, infrastruktur hancur, rakyat sekitar masih tetap miskin. Nah, Pak Deddy Mulyadi konsen terhadap lingkungan dan saya kira ini sangat bagus. Kenapa? Karena semestinya kekayaan alam kita itu bisa dinikmati bersama-sama berbagai macam kelompok level sosial, masyarakat sekitarnya, pengusahanya, pekerjanya, dan masyarakat lebih luas harus bisa merasakan. Dari saya masuk Bogor tahun 99-an, 97, 98 saya masuk sekitar sana, sampai hari ini problem sosialnya adalah satu, jalannya hancur, macet, polusi di mana-mana, rakyatnya miskin, bahkan cenderung terbelakang daerah sana itu, tingkat pendidikannya rendah, kesadaran ekonominya rendah, kesadaran kesehatannya juga sangat rendah. Jadi Pak Deddy Mulyadi membuat satu kebijakan untuk menghentikan sampai nanti terjadi konsolidasi yang sama-sama baik, sama-sama menguntungkan. Itu adalah sangat tepat, karena selama ini gubernur sebelum Deddy Mulyadi tidak ada yang berani mengambil sikap seperti itu. Mereka cenderung kompromistis atau malah kalah dengan tekanan-tekanan politik, tekanan-tekanan kepentingan ekonomi, sosial dan lain-lain. Mereka takut di demo, padahal yang diuntungkan nantinya misalnya
kalau terjadi perubahan kebijakan dalam hal pertambangan, bisa jadi akan lebih luas lagi yang diuntungkan. Bukan hanya pengusaha, bukan hanya rakyatnya, bukan hanya pekerjanya, tapi semua, termasuk infrastruktur juga banyak. Baik, hari ini di Parung Panjang, Gunung Sindur, itu truk besar, tonase besar, jalannya begitu, hancur, macet sepanjang waktu, debu di mana-mana. Ini yang sangat problematik. Pak Dedi muncul dari sisi itu, kita keren. Yang kedua, sahabat, kita lari ke Jawa Timur. Seorang dosen UIN Malang, karena terlalu baiknya sehingga dia di framing sebagai orang yang terbelakang, padahal dosen filsafat dan tasawuf, orang yang luar biasa, bergelut dengan akhlak, dengan kebaikan, memandang sesama adalah bagian dari makhluk Tuhan yang harus sama-sama dikasihani. Tapi di framing oleh sedemikian rupa sehingga seolah dia orang dolim, terbelakang, gila, cabul, dan lain-lain. Nah, kita harus ingat, sahabat, ada satu adagam yang mengatakan bahwa kedoliman atau keburukan yang diproduksi terus-menerus akan bisa menjadi seolah-olah adalah kebenaran. Atau dengan kata sederhananya, kesalahan yang diproduksi terus-menerus atau kebusukan yang diproduksi terus-menerus bisa akan dipersepsikan seolah-olah menjadi kebenaran, padahal sesungguhnya salah. Nah, Pak dosen Kiai Mim, Kiai Muslimin yang terkenal dengan Kiai Mim ini adalah menurut saya bagian dari contoh dari adagam tersebut. Karena saking baiknya beliau mengelola emosi, saking baiknya beliau tidak mau membalas kedengkian, hujatan orang lain, sehingga framing yang dibuat oleh orang lain berbalik seolah-olah dialah yang dolim, dialah yang jahat, dialah yang cabul. Tapi kebenaran selalu mendapati jalannya sendiri. Kebenaran selalu menelusuri alurnya sendiri. Beruntung Mbah Min ini tidak berlarut-larut waktunya, karena mungkin doanya kabul, cepat terkabul oleh Allah karena orang baik. Akan tetapi kalau ini tidak di-manage, tidak dilawan oleh orang-orang yang memiliki ilmu dan kebenaran, maka bisa jadi kasus Mbah Min ini akan menimpa banyak orang dan semua akhirnya dalam kegelapan. Kebenaran tertutup, yang muncul adalah kejahatan. Nah, inilah para sahabat, para saudara-saudara semua, bahwa jangan berhenti bersuara dengan kebenaran. Jangan biarkan kezaliman marak di sekitar kita karena kita merasa tidak enak, merasa ini dan itu. Akibat seperti Mbah Min, beliau terusir dari rumahnya yang baru dibangun beberapa tahun, baru mau menikmati rumah hasil jeripayahnya untuk hari tuanya, tapi kemudian karena persoalan-persoalan yang seperti itu, Mbah Min harus terusir dari rumahnya. Beruntung sekali lagi, Allah itu maha adil, Allah itu maha mendengar, sehingga Mbah Min dan keluarganya hari ini mendapatkan satu ujroh, satu balasan yang luar biasa di luar pikiran kita. Netizen yang awalnya berbondong-bondong mengutuk Mbah Min, hari ini berbalik, ada perubahan opini, ada perubahan empati, simpati. Kenapa? Karena kesabaran Mbah Min, karena ketawakalan Mbah Min, karena doa Mbah Min. Nah, siapa yang bisa dan mau meniru kondisi seperti Mbah Min? Semua harus bisa menirunya. Akan tetapi karena kita belum tentu seberuntung Mbah Min, ketika ada kesalahan, ketika ada sesuatu yang janggal, maka
watawasau bil haq watawasau bis sabr harus kita kedepankan. Orang yang dolim harus kita lawan dengan cara yang baik, tapi kita tidak boleh memperlakukan orang yang baik dengan cara-cara dolim. Orang dolim harus kita perbaiki dengan cara saling menasihati, tapi kita tidak boleh berperilaku mendolimi, menjahati, apalagi punya niat lebih dari itu terhadap orang lain. Demikian sahabat semua, kita petik pelajaran apa yang terjadi di Jawa Barat dan Jawa Timur hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan, dari hari ke hari menjadi orang lebih baik, dan pada akhirnya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.